Apa itu Basidium micota? Jadi, Basidium adalah divisi utama dari kingdom fungi. Basidium ini ditandai dengan memiliki miospora yang disebut Basidiospora. Jadi, Basidiospora ini merupakan spora seksual yang terbentuk pada sel khusus atau basidia. Tahapan reproduksi seksual dari Basidium micota. Yang pertama, hifa plus dan hifa min yang berinti haploid berkecambar dari Basidiospora. Kedua, hifa bersinggungan. Kemudian yang selanjutnya tahap plasmogami. Tahap plasmogami di sini terjadi antara hifa plus dan hifa min, sehingga inti salah satu hifa pindah ke hifa lainnya, membentuk hifa dengan dua inti haploid yang berpasangan atau disebut dikaryotik. Hifa haploid dikaryotik akan tumbuh menjadi miselium haploid dikaryotik. Dan selanjutnya, miselium dikaryotik tumbuh dan membentuk badan buah yang disebut basidiokarp. Pada ujung-ujung hifa basidiokarp terjadi karyogami sehingga membentuk basidium yang berinti diploid. Inti diploid dalam basidium akan membelah secara meiosis menjadi 4 inti yang haploid. Basidium membentuk 4 tonjolan yang disebut sterigma pada ujungnya. Satu inti haploid pada basidium kemudian masuk ke salah satu sterigma dan berkembang menjadi basidiospora. Jika basidiospora terlepas dari basidium dan jatuh pada tempat yang sesuai, akan tumbuh menjadi hifa yang haploid. Jadi 4 basidiospora ini akan jatuh dari basidia, dan jika tempatnya tepat maka akan tumbuh menjadi hifa baru atau calon jamur Basidium micota yang baru. Lanjut ke proses seksual dari zigomicota. Jadi untuk proses reproduksi dari jamur zigomicota itu, yang pertama, hifa jantan dan hifa betina saling berdekatan. Kemudian hifa-hifa tersebut membentuk cabang hifa yaitu gametangium. Kedua gametangium mengandung banyak inti haploid. Kemudian dinding kedua gametangium kemudian pecah sehingga terjadi penyatuan plasma sel atau plasmogami. Inti haploid jantan bertemu dengan inti haploid karyogami dan terjadi peleburan sehingga terbentuk zigot. Zigot membentuk kotak spora yang disebut zigospora. Zigospora akan tumbuh dan membentuk sporangium. Jika sporangium masak, dindingnya akan robek sehingga spora tersebar. Setelah masuk ke proses tahapan reproduksi secara seksual, spora yang telah jadi tadi akan tersebar, dan jika suhu dan kondisi lingkungan memungkinkan, spora-spora tersebut akan tumbuh menjadi calon-calon jamur zigomicota yang baru. Selanjutnya masuk ke proses reproduksi dari jamur ascomycota. Ascomycota ini merupakan jamur yang berbeda dari jamur-jamur sebelumnya, divisi-divisi jamur sebelumnya, karena perbedaannya terletak pada tubuh buah dari jamur ini. Kemudian untuk reproduksi dari jamur ascomycota ini yang ada seksual uniseluler, kemudian seksual multiseluler, ada juga yang aseksual uniseluler dan aseksual multiseluler. Nah, langsung saja ke pembahasan mengenai sistem reproduksi dari ascomycota yang multiseluler. Di sini ada spora plus dan spora minus yang akan melakukan plasmogami. Ascospora tumbuh menjadi benang hifa. Kemudian hifa bercabang-cabang membentuk miselium. Ujung miselium berubah fungsi menjadi ascoganium atau oogenium dan antheridium yang saling berpasangan.
Tahap selanjutnya adalah terjadi pembelahan mitosis membentuk hifa 2N atau diploid. Ujung hifa yang dewasa membentuk askus. Inti pada askus membelah secara meiosis membentuk 8 ascospora. Ascospora yang telah masak akan tersebar dari askus yang pecah. Ascospora yang jatuh di tempat yang sesuai akan berkecambah menghasilkan hifa haploid yang baru.